Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, Bu Alif, di pembelajaran IPA kelas 8 tentang sistem ekspresi. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Persiapan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran sistem ekspresi yang kemarin? Kemarin kita sudah membahas tentang sistem ekspresi mulai dari pengertiannya, organ-organnya, kemudian juga ada beberapa organ yang sudah kita bahas. Beberapa organ tersebut adalah 1. Ginjal, 2. Kulit. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan 2 organ selanjutnya, yaitu tentang paru-paru dan hati. Selain itu, juga akan ada gangguan serta pola hidup sehatnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ hati. Yang kedua, kita juga akan menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ paru-paru. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengidentifikasi berbagai pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi. Pertama-tama, apakah itu sistem ekspresi? Kita sudah belajar kemarin bahwa sistem ekspresi itu adalah suatu sistem dalam manusia yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisanya ada 4 kemarin. Yang pertama ada keringat, yang kedua ada urin, yang ketiga ada karbon dioksida, dan yang terakhir ada racun. Oke, materi kita hari ini yaitu yang pertama struktur dan fungsi organ hati, kemudian struktur dan fungsi organ paru-paru, yang ketiga adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekspresi, dan yang keempat adalah pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi. Oke, organ yang pertama kita bahas adalah hati. Hati letaknya ada di sini. Hati fungsinya adalah, kalau di sistem ekspresi ini, fungsi utama hati adalah mengeluarkan zat sisa berupa racun. Nah, fungsi-fungsi yang lainnya yaitu sebagai alat sekresi karena menghasilkan empedu. Kemudian juga bisa membuat fibrinogen dan protombin untuk keperluan pembekuan darah. Kemudian untuk menghasilkan heparin yang berfungsi sebagai anti pembekuan darah. Kemudian yang ini adalah sebagai penawar racun. Ini adalah fungsi yang utama dalam ekspresi ini, menawarkan racun. Kemudian struktur hati. Ini adalah bentuk dari hati dan struktur-strukturnya bisa kita lihat pada gambar. Hati terbagi menjadi beberapa lobus. Ada lobus kiri dan ada lobus kanan. Lobus kanan itu bentuknya lebih besar daripada lobus kiri. Selain ada lobus kiri, lobus kanan, juga ada kantong empedu. Biasanya kalau ibu kita sedang membelah organ dalam dari ayam, maka kantong empedu dari ayam ini yang biasanya berwarna hijau itu akan dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena nanti kalau empedu ini pecah akan mengkontaminasi organ-organ yang lain dan rasanya nanti akan tidak enak alias menjadi pahit. Nah, ini juga sama yang ada di hati kita. Hati kita juga punya kantong empedu. Ketika lobus dari hati ini di zoom, bisa terlihat di gambar di layar, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada hepatosit, kemudian juga ada laguna, ada kanalikuli, kemudian ada arteri hepatika, terus juga ada vena hepatika. Kalau vena dan arteri ini berarti berkaitan dengan pembuluh darah. Kemudian juga ada kapsula hepatika. Oke, organ yang selanjutnya itu adalah paru-paru. Paru-paru itu ada 2, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru ini juga sudah kita bahas di pertemuan bab sebelum dari ekspresi ini, yaitu sistem respirasi. Paru-paru di situ, kira-kira kenapa kok paru-paru itu penting pada tubuh kita? Ini berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas, maka organ pernafasan paru-paru ini sangat penting. Jika tidak ada ataupun terganggu, maka juga akan mempengaruhi pada kelangsungan hidup
organisme tersebut atau mengganggu kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Kemudian ini adalah gambar dari paru-paru. Paru-paru mulai dari atas, sebelum masuk ke paru-paru itu ada yang namanya trakea, itu saluran sebelum ke paru-paru. Lalu nanti akan ada bronkus. Setelah ada bronkus, terus ada percabangan menjadi bronkeolus. Dan yang terakhir nanti akan menuju ke alveoli. Nah, alveoli ini jika berkumpul dengan alveoli yang lainnya, maka disebut dengan alveolus yang fungsinya sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang berperan dalam pernafasan kita, dan karbon dioksidanya itu adalah zat sisa yang akan kita keluarkan. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput. Selaputnya bernama pleura, berfungsi untuk melindungi paru-paru. Kemudian apa saja fungsi dari paru-paru? Mungkin fungsi dari paru-paru yang pertama itu sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tapi ada lagi fungsi selain itu. Yang pertama yaitu untuk menjaga suhu dan tingkat kelembaban dalam tubuh kita tetap normal. Kemudian melindungi tubuh dari zat berbahaya dengan adanya batuk dan bersin. Batuk dan bersin ini adalah suatu respon alami tubuh ketika ada sesuatu kotoran yang masuk melalui hidung dan organ pernapasan kita, maka otomatis akan mengeluarkan batuk atau bersin. Nah, kemudian juga mendukung fungsi dari indera penciuman. Proses pernafasan pada paru-paru itu melibatkan suatu reaksi, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimianya yang pertama itu glukosa. Glukosa ketika bertemu dengan oksigen yang kita hirup akan menghasilkan air, gas karbon dioksida, dan juga energi dalam bentuk ATP. Nah, air ini bisa ditandai dengan saat kita menghembuskan nafas di kaca atau di cermin, maka di cermin tersebut akan basah atau lembab. Nah, itu adalah tanda adanya air sebagai hasil dari pernafasan. Kemudian kalau karbon dioksida itu adalah gas yang kita keluarkan dari paru-paru. Oke anak-anak, kita masuk ke sub materi yang selanjutnya, yaitu tentang gangguan pada sistem ekspresi. Beberapa gangguan yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama nefritis. Nefritis itu adalah gangguan pada organ ginjal, ditandai dengan pembengkakan dan peradangan pada ginjal. Biasanya pada orang yang terkena nefritis dia mengalami penurunan jumlah buang air kecil. Kemudian yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal ini berarti di dalam ginjalnya terdapat batu. Bukan batu yang dari jalanan, tapi batu ini hasil dari pengkristalan zat kimia yang membentuk mengeras seperti batu. Biasanya batunya itu berwarna kuning. Batu ini bisa mengendap di dalam ginjal dan juga bisa keluar. Tapi untuk batu yang keluar itu biasanya batu yang masih kecil, jadi masih ukurannya kecil. Kalau yang besar dia akan tetap mengendap di ginjal, dan batu ini harus dihilangkan. Caranya kalau dulu bisa pakai operasi, tapi kalau sekarang sudah ada teknologi terbaru seperti laser. Jadi nanti di laser dan batu ginjalnya akan hancur. Penyakit yang ketiga namanya albuminaria. Albuminaria ini masih menyerang pada ginjal berupa peningkatan kadar protein dalam urinnya, atau biasa juga disebut dengan ginjalnya bocor. Untuk yang selanjutnya ada hematuria. Hematuria ini adalah kencing berdarah. Jadi saat kita kencing nanti warna air kencingnya itu akan kemerahan atau kecoklatan, itu bercampur dengan darah, ditandai dengan nyeri saat kencing. Kemudian kanker ginjal. Kanker ginjal ini berarti di dalam ginjal itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel yang secara berlebihan, jadi menimbulkan sel kanker. Yang keenam ada diabetes insipidus. Diabetes ini berbeda dengan diabetes mellitus yang menyerang kadar gula dalam darah. Pada diabetes insipidus, tubuh tidak dapat mengatur tentang penanganan cairan. Jadi nanti biasanya ditandai dengan kita itu terus-menerus haus dan kemudian juga akan memproduksi urin yang berlebihan. Kemudian ada jerawat. Untuk jerawat ini menyerang pada organ kulit. Untuk jerawat ini diakibatkan adanya penyumbatan pada folikel rambut. Dia tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Maka dari itu kita harus sering-sering untuk mencuci muka dengan sabun. Kemudian untuk gangguan yang selanjutnya itu biang keringat. Biang keringat ini nama lainnya adalah keringat buntet.
Kenapa kok terjadi biang keringat? Karena tubuh tidak bisa mengeluarkan keringat, jadi keringatnya tersumbat. Jadi menimbulkan ruam-ruam atau bintik-bintik merah yang biasanya itu terasa panas dan gatal. Biasanya yang sering terkena biang keringat ini adalah bayi pada bagian wajahnya, leher, dan lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak. Kemudian akan Mbak Alif lagi sampaikan beberapa gangguan yang menyerang pada organ ekskresi lainnya, yaitu hati. Biasanya yang menyerang hati itu penyakit hati, bukan berupa iri dan dengki, tapi penyakit hati berupa hepatitis atau penyakit pada liver. Jadi kalau di hepatitis itu ada berbagai macam hepatitis, ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Biasanya penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis. Biasanya virus hepatitis ini menyebar melalui feses dan melalui makanan atau minuman. Kemudian tentang organ ekskresi paru-paru sudah pernah kita bahas di pertemuan bab sebelumnya tentang sistem respirasi. Di situ juga sudah kita pelajari tentang gangguan dan cara penanggulangannya. Jadi yang sekarang akan baru lanjutkan untuk cara menjaga sistem ekskresi manusia. Jadi berupa pola hidup yang harus kita lakukan untuk menjaga organ-organ ekskresi. Yang pertama, banyak minum air putih atau air mineral, bukan es. Kemudian membatasi konsumsi garam atau natrium, jadi menghindari makanan yang terlalu banyak garamnya. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengonsumsi protein, kalsium, dan vitamin C berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Kita boleh mengonsumsi protein, kalsium, vitamin C, tapi secukupnya, karena ini nanti juga bisa mengganggu proses urin pada ginjal. Kemudian kita tidak menahan buang air kecil. Kalau kita sudah merasa kebelet pipis, maka kita harus segera mengeluarkannya di toilet. Selanjutnya, kita cebok dengan benar. Hindari makanan berpengawet. Kita makan makanan yang bergizi. Oke, pembahasan mengenai sistem ekskresi sudah cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin menggali lebih dalam mengenai sistem ekskresi, kita bisa kembali membuka bukunya, buku paket atau buku pendamping yang lain. Kita juga bisa melihat video-video yang lain di YouTube, atau kita juga bisa mencari artikel di internet. Sebelum kita tutup, akan Mbak Alif simpulkan dari pembelajaran sistem ekskresi. Kesimpulannya, jadi sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa tersebut jika tidak dikeluarkan, maka akan menimbulkan masalah seperti racun atau menimbulkan gangguan kesehatan. Kita perlu untuk menjaga sistem ekskresi tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat. Sudah cukup sampai di sini. Sebelum diakhiri, seperti biasa, jangan lupa untuk mengisi presensi di link Google Form yang sudah disebar di grup masing-masing. Kemudian di situ juga ada beberapa pertanyaan yang pertanyaannya mengenai pembahasan kali ini. Jadi jangan lupa dikerjakan dengan baik supaya nanti mendapatkan hasil yang baik. Bu Alif akhiri, semoga kita selalu semangat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan dan semangat juga untuk belajar secara mandiri di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.